Menjadi desainer baju di Hong Kong ternyata bisa berujung masuk UGD rumah sakit gara-gara mengurus ratusan ribu surat suara pemilu Indonesia. Ini adalah realita gila di balik layar pemilu 2024 di Hong Kong yang tidak pernah masuk berita TV nasional. Bayangkan saja sebuah tim pengawas pemilu yang isinya sama sekali bukan orang politik. Ketuanya adalah seorang desainer fashion, anggotanya ada pendeta yang juga aktivis buruh migran, dan satu lagi guru paruh waktu. 3 orang awam ini tiba-tiba dikasih tanggung jawab super berat buat nawasin hak suara lebih dari 164.000 warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh Hong Kong dan Macau. Awalnya semua terasa kayak petualangan baru yang seru dan lumayan bikin kaget. Dari yang biasanya cuma ngurusin pola kain dan desain baju, tiba-tiba harus bolak-balik rapat formal sama petinggi konsulat, terbang ke Jakarta buat pelatihan intensif Bawaslu, sampai duduk bersama bareng ketua KPU Pusat. Sempat juga bikin acara deklarasi damai yang mempertemukan semua perwakilan partai politik Indonesia di Hong Kong. Momen itu beneran bikin merinding dan terharu, karena partai yang di Jakarta kerjaannya pada ribut dan saling serang, di Hong Kong malah bisa berdiri berdampingan, ketawa lepas, dan foto bareng. Sebagai desainer, insting kreatif juga pasti jalan terus, sampai kepikiran bikin kaos seragam pengawas yang desainnya keren banget. Ujung-ujungnya, kaos itu malah jadi barang rebutan warga Indonesia di sana, karena dianggap barang koleksi. Tapi masa bulan madu dan seru-seruan itu hancur berantakan pas akhir Desember 2023. Tiba-tiba ada kabar resmi yang bikin satu tim lemas dan panik. Pemerintah Tiongkok ternyata tidak kasih izin buat buka tempat pemungutan suara atau TPS di luar gedung konsulat. Artinya apa? Dari 160 ribuan pemilih, cuma 2 ribuan orang yang boleh nyoblos langsung di TPS dalam gedung. Sisanya yang 162 ribu orang itu dipaksa harus nyoblos lewat jalur pos. Ini bukan cuma masalah teknis biasa. Ini adalah awal dari sebuah bencana logistik yang sangat mengerikan. Kalian bayangkan, tumpukan ratusan ribu surat suara datang bertahap menjelang libur Natal. Tim pengawas yang cuma segelintir orang ini harus nawasin proses penerimaan, pelipatan, sampai pengiriman surat suara ke kantor pos pusat setiap hari sampai larut malam selama berminggu-minggu. Fisik dan mental beneran diperas abis-abisan tanpa ampun. Saking kacaunya ritme kerja saat itu, tim pengawas sampai harus ambil keputusan tidak populer dengan kirim surat teguran resmi ke panitia penyelenggara. Bukan buat cari ribut, tapi karena kalau tetap pakai cara kerja normal yang santai, misi pengiriman ini pasti bakal gagal total. Puncaknya kejadian pas malam hari setelah rapat darurat ngebahas persiapan terakhir pengiriman surat suara pos. Saking capeknya badan dipaksa kerja non-stop berhari-hari, tiba-tiba dunia kerasa muter kencang. Pandangan langsung gelap, tangan gemetar pegangan meja, dan akhirnya ambruk tidak sadarkan diri. Malam itu juga langsung dilarikan ke UGD Queen Mary Hospital. Di ranjang rumah sakit itu baru sadar satu hal penting. Dulu mikirnya mumpung masih muda, gas terus kerja tanpa henti buat negara. Tapi nyatanya tubuh manusia punya batas toleransi. Demokrasi itu sama sekali tidak butuh orang mati syahid. Demokrasi cuma bisa dijaga kalau badan kita utuh dan sehat. Di UGD tidak ada yang namanya pahlawan-pahlawanan. Yang ada cuma pasien sakit yang lupa kalau dia manusia biasa. Setelah keluar dari rumah sakit, ujian ternyata masih panjang dan belum selesai. Hari pencoblosan tiba dan suasananya beneran menguras emosi tingkat tinggi. Banyak banget pekerja migran Indonesia yang datang jauh-jauh ke TPS dengan harapan besar bisa nyoblos. Tapi ternyata nama mereka sudah masuk daftar pemilih pos. Sesuai aturan hukum yang kaku, mereka dilarang keras nyoblos di TPS. Nolak mereka itu rasanya beneran kayak ngelawan hati nurani sendiri. Di satu sisi sedih dan kasihan lihat wajah mereka yang sudah capek-capek datang pas satu-satunya hari libur mereka.
Tapi di sisi lain kalau dibiarkan masuk, itu namanya pelanggaran undang-undang pemilu. Belum lagi karakter pekerja migran di sana itu mobilitasnya sangat tinggi. Banyak yang tinggal di rumah majikan tanpa alamat pribadi yang jelas. Jadi sangat wajar kalau surat suara pos banyak yang nyasar atau tidak pernah sampai ke tangan mereka. Kekacauan ini makin parah karena tiba-tiba muncul berita hoaks provokatif yang viral banget di media sosial. Ada narasi sesat yang bilang kalau 70.000 surat suara hilang atau sengaja dihilangkan oleh panitia. Padahal faktanya, 162.000 surat suara itu sudah 100% dikirim lewat pos sesuai daftar pemilih tetap. Kalau ada surat yang tidak balik, ya karena memang pemilihnya tidak mau nyoblos, atau suratnya tidak sampai ke tangan mereka karena kendala alamat. Tapi namanya hoax, nyebarnya jauh lebih cepat dari klarifikasi resmi. Tim pengawas sampai harus bikin laporan pelanggaran resmi buat ngelawan disinformasi ini biar opini publik tidak makin liar dan panas. Bagian paling gila dan brutal dari semua drama ini adalah pas masuk fase penghitungan suara pos. Bayangkan, ada hampir 80.000 surat suara pos yang balik dan harus dibuka lalu dihitung satu persatu. Tim inti pengawas cuma 5 orang, dan aturan undang-undang dari pusat melarang keras rekrut pengawas tambahan khusus buat hitung suara pos. Akhirnya selama 3 hari 2 malam tanpa henti, tanpa tidur yang layak, tim kecil ini melototin puluhan ribu kertas suara. Beneran, 3 hari 2 malam cuma dengerin orang nyebutin nama calon presiden dan calon legislatif. Aturan pemilu dari pusat kadang memang terasa tidak masuk akal kalau diterapkan mentah-mentah di luar negeri yang kondisinya super ekstrim kayak di Hong Kong. Tapi semua darah, keringat, dan air mata yang tumpah selama berbulan-bulan itu akhirnya terbayar lunas. Di akhir masa tugas, tim pengawas pemilu Hong Kong malah dapat kejutan luar biasa dari Bawaslu Pusat di Jakarta. Mereka dianugerahi penghargaan bergengsi sebagai pencegahan inovatif dan terbaik tingkat nasional. Piala kebanggaan itu akhirnya diserahkan ke Konsulat Jenderal di Hong Kong sebagai kenang-kenangan manis atas kerja keras bersama. Kisah ini jadi bukti nyata kalau di balik angka-angka hasil pemilu yang kalian lihat dengan gampang di layar TV, ada orang-orang biasa yang rela mengorbankan waktu tidur, kesehatan fisik, bahkan nyaris kehilangan nyawa di negeri orang. Mereka ini bukan politisi haus jabatan. Mereka cuma warga negara biasa yang sangat percaya bahwa suara sekecil apapun di tanah perantauan tetap pantas untuk dijaga mati-matian.